Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Eka Setiawan, NIM 1810010130 akan menyampaikan materi tentang awal mula terjadinya perang salib. Salah satu perang yang paling dikenal sepanjang sejarah adalah perang salib. Perang salib di sini adalah rangkaian perang agama yang mendapat restu dari gereja Latin di abad pertengahan. Perang ini merupakan pengetahuan umum adalah perang-perang yang terjadi di kawasan timur Laut Tengah untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam. Tidak hanya ditujukan untuk merebutkan Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci, tetapi secara tersirat dalam sejarah perang salib juga dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Walaupun demikian, istilah perang salib ini juga dikenal sebagai istilah bagi perang-perang di kawasan lain yang mendapatkan restu gereja. Berbagai alasan menjadi pemicu peperangan, baik itu untuk pemberantasan ajaran sesat dan berhala, menyelesaikan pertikaian di antara sesama pihak Kristen Katolik, juga untuk mencapai maksud di bidang politik dan penguasaan wilayah. Sejarah perang salib. Awal mula terjadinya perang salib antara pihak timur, yaitu Islam, melawan pihak barat, yaitu Kristen. Penyebab perang salib disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Diawali pada tahun 1070 ketika Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki dan ketika Kaisar Yunani Diogenes dikalahkan dan ditawan di Manzikert pada tahun 1071. Sejak itu Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk. Disusul dengan menyerahnya Antioquia di tahun 1084 hingga Kristen menguasai seluruh kota besar di Asia pada 1092. Kondisi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasan untuk merebut Yerusalem dari kekuatan Muslim. Kaisar Alexius Komnenos meminta kepada Paus Urbanus II di tahun 1095 untuk menyemangati umat Kristen di Eropa agar melakukan perang salib. Untuk menyatukan kekuatan, maka peperangan diumumkan untuk menundukkan gereja-gereja di wilayah timur yang masih dikuasai oleh Islam. Pada umumnya ada beberapa tahap utama dalam perang salib yang memberi dampak pada alur sejarah dunia, seperti yang akan dibahas secara seperti di bawah ini. Perang salib pertama tahun 1095 sampai 1101 bertempat di Konsili Piacenza pada Maret 1095. Duta besar utusan Alexius Komnenos atau Alexius I, Kaisar Bizantium, meminta bantuan untuk mempertahankan wilayahnya dari kaum Turki Saljuk. Sementara itu, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dan berperang melawan Turki Saljuk dengan jaminan bahwa siapapun yang ikut serta dalam perang salib dan mati maka akan masuk surga, walaupun ia memiliki banyak dosa di masa lalu. Tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan Turki di Dorylaeum dan Antioquia dan merebut Yerusalem pada tahun 1099. Demikian dari saya. Untuk paparan perang salib kedua akan disampaikan oleh rekan kami. Perang salib kedua pada tahun 1145 sampai 1150. Perang salib kedua kembali terjadi setelah beberapa puluh tahun masa damai ketika Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Pada saat itu, tentara Islam pimpinan Imad ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pihak Kristen membuat Paus Eugenius III menyerukan untuk melakukan perang salib kembali pada 1 Maret 1145 yang didukung oleh para pengkhotbah terutama Bernardus dari Clairvaux. Pada tahun 1147, tentara Prancis dan Jerman dipimpin Raja
Louis VII dan Konrad III menyerbu Yerusalem tetapi tidak berhasil dan kembali ke negaranya dengan tangan kosong pada 1150. Perang Salib ketiga pada tahun 1188 sampai 1192. Awal dari sejarah Perang Salib ketiga terjadi ketika Salahuddin al-Ayyubi atau Salahuddin berhasil merebut Yerusalem pada 1187 setelah mengalahkan pasukan Salib di pertempuran Hattin. Hal itu membuat Paus Gregorius VIII kembali menyerukan Perang Salib yang ketiga. Seruan perang disambut oleh Raja Richard I dari Inggris yang dikenal dengan Richard the Lionheart, Kaisar Romawi Suci Frederick I dan Raja Philip II dari Prancis. Ketika itu tentara Salib berhasil mengalahkan pasukan Muslim di dekat Arsuf dan mendekati ke Yerusalem. Tetapi karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, maka pasukan Kristen gagal merebut Yerusalem. Setelah gencatan senjata dengan Salahuddin, Raja Richard meninggal peperangan yang juga dikenal dengan sebutan Perang Salib Raja. Sedangkan Paus Gregorius VIII tidak melihat akhir dari peperangan ini karena ia sudah meninggal sebelumnya. Perang Salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204. Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat untuk menginvasi Tanah Suci lewat kekuatan Mesir. Selain itu, perang ini juga dimanfaatkan oleh Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat sekaligus melepas diri dari kekuasaan Bizantium. Tentara Salib mengadakan perjanjian dengan Dandolo, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk membayar armada dan syarat-syarat dalam kontrak sehingga Dandolo meminta untuk mengalihkan Perang Salib ke Bizantium menggunakan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Penyerbuan yang gagal karena campur tangan Paus Innocentius diulangi kembali pada April 1204. Kali ini mereka berhasil menjarah Konstantinopel, merampok gereja-gereja dan membunuh banyak penduduk. Tentara Salib membagi kekaisaran menjadi beberapa wilayah Latin dan koloni Venesia, dan Perang Salib keempat berakhir ketika Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan dari yang tadi, yaitu Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217. Awal mulanya Dewan Keempat Lantaran kembali menyusun rencana untuk memulihkan Tanah Suci pada tahun 1215. Pertama-tama pada tahun 1217, pasukan Perang Salib dari Hongaria dan Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan pasukan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem. Kemudian pasukan Perang Salib berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Akan tetapi karena desakan seorang staf kepausan bernama Pelagius, mereka mengambil resiko menyerang Kairo. Blokade oleh pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan mengadakan gencatan senjata. Ketahui juga mengenai sejarah terbentuknya Alkitab, sejarah Perjanjian Baru dan sejarah Perjanjian Lama. Terus Perang Salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 sampai 1229. Awal mulanya Kaisar Frederick II yang berulang kali melanggar sumpah dalam sejarah Perang Salib dikucilkan oleh Paus Gregorius IX di tahun 1228. Tetapi ia tetap melakukan pelayaran dari Brindisi dan mendarat di Palestina. Dengan diplomasinya ia mendapatkan Yerusalem, Nazaret, Bethlehem,
dari Al-Kamil setelah berdiplomasi selama 10 tahun. Sebagai imbalan dari kesepakatan tersebut, ia berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh termasuk dari umat Kristen. Masa tenang berlangsung selama beberapa tahun sampai Raja Thibaut I dari Navarre memenuhi panggilan Paus Gregorius ke-9 untuk mengumpulkan kembali para tentara salib di bulan Juli 1239 setelah berakhirnya gencatan senjata. Selain itu, Peter dari Hughes ke-6 dari Bourgogne serta para bangsawan Prancis lain ikut berpartisipasi dan tiba di Akko pada September 1239. Setelah mengalami kekalahan di Gaza pada bulan November, Thibaut kemudian mengatur perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan dengan kaum Ayyubiyah yang berasal dari Mesir, yang membuat sebagian bangsawan merasa tidak senang. Terus perang selanjutnya itu perang salib ke-7 terjadi pada tahun 1249 dan sampai 1254. Kembali terjadinya perang salib ke-7 berasal dari konflik dengan Mesir pada tahun 1243 karena adanya kepentingan kepausan yang diwakili para Templar atau kesatria salib. Setahun kemudian Yerusalem diserbu oleh pasukan Khawarij yang dipanggil oleh Al-Adil dan anak Al-Kamil. Tentara salib yang bergabung dengan kaum Franka dan tentara bayaran dari Badui tetap mengalami kekalahan dari pasukan Baibars yang berasal dari suku Khawarizmiyah hanya dalam waktu 48 jam saja, sehingga banyak ahli sejarah yang menganggap pertempuran ini menjadi tanda kematian bagi negara-negara Kristen. Sehingga pada tahun 1254 Louis ke-9 dari Prancis tetap mengadakan perang salib melawan Mesir. Selanjutnya pada perang salib ke-8 terjadi pada tahun 1270. Louis ke-9 mengatur perang salib ke-8 pada tahun 1270 dengan berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa dari negara wilayah tentara salib di Suriah. Akan tetapi perang justru dialihkan ke Tunisia, di mana raja menghabisi waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian ditahbiskan menjadi seorang santo, yaitu Santo Louis, sesuai dengan nama kota di Amerika yang mengambil namanya. Sebagai akibat dari sejarah perang salib ini, kekuasaan Kristen di Suriah menjadi hilang walaupun tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut. Dengan pemaparan singkat ini sudah jelas bahwa sejarah dari perang salib memiliki pengaruh yang besar pada abad pertengahan di Eropa, terutama di dalam sejarah umat Islam dan Kristen, tidak hanya di bidang agama saja tetapi juga di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, arsitektur, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Himawan Damarjati. Saya dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komparasi antara pandangan kaum muslimin dan pandangan kaum Kristiani tentang perang salib. Misi Sullivan dalam sebuah histori mengemukakan bahwasanya sejarah ditulis oleh pemenang. Namun tidak demikian dengan perang di abad pertengahan, yakni perang suci atau yang disebut dengan perang salib. Pasukan muslim pada akhirnya berhasil untuk mengusir pasukan-pasukan Kristen Eropa yang menginvasi Mediterania Timur berulang kali pada abad ke-12 dan abad ke-13, serta menggagalkan berbagai macam upaya mereka untuk mendapatkan kembali
kendali atas situs-situs tanah suci seperti Yerusalem. Namun sebagian besar sepihak bahwasanya diambil dari kronik abad pertengahan Eropa, kemudian disaring melalui para sejarawan barat pada abad ke-18 dan abad ke-19 untuk menjelaskan tentang komparasi antara pandangan kaum muslimin dengan pandangan kaum Kristiani terkait dengan perang salib. Saya merujuk kepada dua orang sejarawan dalam hal pendapat yang dikutip oleh history.com. Yang pertama adalah Paul M. Cobb. Beliau seorang profesor agama Islam di Universitas Pennsylvania. Beliau juga seorang penulis dari buku yang berjudul Race for Paradise and Islamic History of the Crusade. Dan yang kedua adalah Sulaiman A. Murad. Beliau juga seorang profesor agama di Smith College. Beliau juga seorang penulis sebuah buku, dan buku tersebut berjudul The Mosaic of Islam. Secara umum, bagaimana perbedaan pandangan tentang kaum muslimin terkait dengan perang salib dengan sumber-sumber dari Kristen dari Eropa Barat? Sulaiman Murad berpendapat bahwasanya jika kita menulis sejarah perang salib berdasarkan narasi Islam, itu akan menjadi sebuah cerita yang sama sekali berbeda. Tidak ada keraguan tentang perang dan pertumpahan darah. Tapi itu bukanlah satu-satunya atau cerita yang dominan. Ada juga koeksistensi, kompromi politik, perdagangan, pertukaran ilmiah, dan juga cinta. Kita memiliki puisi dan kronik dengan bukti pernikahan campuran. Kemudian, apakah perspektif Muslim sesuai dengan perspektif Barat dalam hal kronologi dan geografis? Paul Cobb berpendapat bahwasanya secara kronologis sumber Muslim berbeda dari sumber Kristen karena Islam tidak mengakui perang salib. Mereka mengakui peristiwa yang terjadi disebut perang salib sampai hari ini hanya karena sebuah gelombang agresi kaum Frank atau Frankis. Kaum Frank atau Frankis adalah sebuah kaum yang merujuk pada kumpulan orang-orang Kristen dari Barat. Bagi mereka, perang salib tidak dimulai dari Clermont dengan pidato Paus Urban pada tahun 1905. Perang salib tidak dimulai dari pendapat Clermont. Perang salib tidak dimulai di Clermont dengan pidato Paus Urban pada tahun 1095 yang mengumpulkan tentara salib seperti yang dikatakan sebagian besar sejarawan, tetapi beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 1060, orang Kristen tidak hanya menggerogoti pinggiran dunia Islam, tetapi juga mendapatkan wilayah di Sisilia dan Spanyol. Sementara sebagian besar sejarawan Barat mengakui jatuhnya Acre pada tahun 1291 sebagai akhir dari perang salib utama. Para sejarawan Muslim tidak melihat akhir dari ancaman kaum Frank sampai pertengahan abad ke-15 ketika tentara Ottoman menaklukkan Konstantinopel. Sulaiman Murad berpendapat kita membodohi diri sendiri jika mengatakan perang salib dimulai di Clermont pada tahun 1095. Pada saat itu, inti dunia Islam terbagi atas dinasti Syiah di Mesir dan dinasti Sunni di Suriah dan Irak. Tapi akhirnya ada gerakan menuju penyatuan, bukan? Paul Cobb berpendapat, Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam yang paling terkenal dalam perang salib, adalah seorang politikus yang cerdik yang tahu bahwa ia harus mengatur urusan dalam negerinya sendiri sebelum ia berurusan dengan kaum Frank. Dia mengambil alih Mesir, kemudian mulai menguasai kembali Suriah dan beberapa bagian dari Irak. Saladin akhirnya merebut kembali Yerusalem dari tentara salib dan mendorong mereka kembali ke jalur tipis di sepanjang Mediterania. Jika mandat tentara salib adalah merebut kembali tanah suci dan mendapatkan kembali kendali atas situs-situs Kristen,
penting seperti Yerusalem, apa pentingnya wilayah ini bagi dunia Islam? Paul Cobb berpendapat, Yerusalem, salah satu kota paling suci di agama Islam setelah Makkah dan Madinah, adalah salah satu situs ziarah paling suci. Tradisi Islam dibangun atas banyak tradisi Kristen dan menghormati banyak tokoh yang sama yang dikenal dalam Alkitab dan tempat lain, termasuk Yesus. Jadi, bagi mereka, Yerusalem berada di pusat landscape suci yang membentang ke Palestina dan Suriah. Sulaiman Murad berpendapat, ada banyak literatur yang memerintahkan umat Islam untuk melindungi tanah suci dan melindunginya sebagai ruang Islam. Tetapi banyak tempat di Yerusalem, Acre, Saidnaya, dan tempat lain yang diklaim oleh lebih dari satu orang komunitas. Ini adalah tempat suci untuk semua orang, bukan hanya satu kelompok. Dan juga yang lainnya tidak akan dan tidak seharusnya mendekatinya. Saat itu ada pendekatan yang lebih kolektif untuk kesucian ruang. Teori Islam mengatakan bahwa kita harus memerangi orang-orang ini dan melindungi tanah suci. Namun dalam praktiknya, mereka bersedia berbagi. Kita tahu bahwa ketika tentara salib datang, kebanyakan muslim tidak menunjukkan pertentangan untuk sebagian besar dan para tentara salib tidak mengganggu ruang religius muslim. Tidak lama setelah tentara salib melakukan infiltrasi, mereka diterima ke dalam landscape politik seperti lainnya, dengan aliansi, perang, perjanjian, perdagangan, dan lainnya. Kita memiliki surat-surat dari Saladin kepada Raja Yerusalem, Baldwin III, yang menyampaikan persahabatan dan aliansi yang mendalam. Hubungannya tidak dogmatis tapi pragmatis. Kemudian secara histori, apakah jihad dan perang salib saling terkait? Paul Cobb berpendapat ada kemiripan karena mereka memiliki akar dalam tauhid, di mana Allah adalah Tuhan yang maha pencemburu. Perang salib maupun jihad menawarkan status syahid atau martir bagi mereka yang tewas. Tetapi meski mirip, mereka memiliki beberapa perbedaan penting. Perang salib diarahkan dalam pembebasan tanah suci yang dianggap milik Kristen, sedangkan jihad adalah mereka yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang dianggap tersesat. Kemudian Sulaiman Murad berpendapat, saya pribadi tidak akan menemukan perbedaan struktural antara keduanya. Jihad memiliki konsep Islam adalah agresi yang diwajibkan agama. Apakah perang salib memang seperti itu? Kemudian yang terakhir adalah, mengapa perang salib masih relevan pada saat ini di Timur Tengah? Sulaiman Murad berpendapat hal tersebut adalah politik agama. Namun Paul Cobb berpendapat lain. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Mark Twain, bahwasanya sejarah tidak mengulangi dirinya sendiri, tetapi terkadang menunjukkan pola yang sama. Para ideolog modern mungkin memanfaatkan perang salib untuk membenarkan konflik kontemporer sebagai bagian dari peristiwa yang berlangsung ribuan tahun. Tetapi kenyataannya, para tentara salib dan muslim berjuang untuk memiliki tujuan mereka sendiri, bukan untuk tujuan yang sama yang memotivasi kita sampai saat hari ini. Itulah pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every